Assalamualaikum Ibu Ina. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, saya mengganggu sedikit ya. Ya, tidak apa-apa. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik seperti yang sudah saya beritahu kemarin. Iya. Saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Ina. Iya. Saya bersama Ibu Ina akan bersama-sama di kelas. Apakah Ibu sudah mempersiapkannya? Ya, alhamdulillah sudah. Tujuan pembelajaran Ibu Ina hari ini apa? Ya, tujuan untuk pembelajaran ini siswa dapat menentukan bentuk fungsi dan relasi. Jadi hari ini akan mempelajari bentuk fungsi dan relasi. Iya, betul sekali. Apa yang ingin Ibu Ina kembangkan? Ya, saya akan memberikan anak-anak lebih terampil lagi dalam menentukan bentuk fungsi dan nilai fungsi. Jadi anak-anak lebih terampil menentukan fungsi dari nilai fungsi ya Ibu Ina ya. Itu sudah. Untuk mencapainya menggunakan strategi apa? Ya, untuk strategi saya lakukan mengajak anak-anak dengan cara memberikan contoh kepada anak-anak. Kemudian saya akan memberikan soal latihan kepada anak-anak. Ya, dari diskusi kita hari ini, apa yang Ibu prediksi kendala-kendala yang akan terjadi mungkin nanti di kelas? Iya. Jadi kendala kita tahu kan anak-anak pemahaman anak-anak sekarang berbeda-beda gitu. Jadi kendalanya di situ terutama cara menentukan bilangan bulat ini, karena bilangan bulat itu menjumlahkan dan mengurangkan di situ banyak tersendat ya di situ. Terus masalah perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Jadi di situ kendalanya karena bentuk fungsi ini ada kaitannya dengan bilangan bulat itu. Jadi di situ banyak terkendala. Jadi bagaimana Ibu Ina caranya mengatasi hal tersebut? Ya. Jadi untuk cara mengatasinya kami akan memberikan pemahaman kepada anak-anak. Misalnya kalau dalam penjumlahan bilangan bulat itu kami memberikan perumpamaan. Misalnya kalau perumpamaan tentang bilangan positif, saya akan misalnya itu adalah uang pembayaran. Tapi kalau untuk negatif itu adalah utang. Jadi kalau saya kasih contoh misalnya negatif 8 ditambah dengan 3, jadi saya kasih perumpamaan, utangnya kita 8, bayarnya 3, sisa berapa? Anak-anak cepat tangkap, oh sekian Ibu, negatif 5 Ibu, karena kita sudah bayar 3. Nah sedangkan kita punya utang itu 8. Jadi anak-anak cepat tangkap itu, cepat pemahamannya. Tetapi kalau untuk perkalian, saya hanya langsung kasih pemahaman. Tanda yang berbeda itu hasilnya selalu negatif. Tapi kalau untuk tanda yang sama, hasilnya selalu positif. Nah, itu. Jadi anak-anak cepat tahu kalau yang seperti itu. Ya, jadi menarik sekali ya Ibu Ina ya. Apa yang Ibu lakukan itu ya, saya rasa sangat menarik. Iya, itu. Baiklah, untuk kegiatan praobservasi ini saya rasa cukup.
Mari kita masuk ke kelas. Ya, mari. Yang ini satu, dua, tiga, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar apa? Belajar matematika. Nah, untuk materi yang kita pelajari hari ini yaitu cara menentukan bentuk fungsi dan nilai fungsi. Nah, terus ada yang kita hadir hari ini? Nah, sekarang sebelum kita masuk materi, kita harus berdoa. Ya, jadi berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Sedang masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi Ibu akan mengabsen ya. Andres Nanto, Ahmad Jeffrey, Aini Mahmud, Ishak. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Iya, luar biasa hari ini. Ya. Nah, hari ini kita akan masuk materinya, yaitu tentang ini kita masuk materi tentang bentuk fungsi dan nilai fungsi. Iya, di mana hari ini kita akan mencari nilai A dan mencari nilai B. Namun yang terpenting kita harus tahu dulu rumusnya apa, yaitu Fx sama dengan Ax tambah B. Ya, Ax tambah B. Iya. Nah, di sini kita harus tahu mencari nilai A dan mencari nilai B. Iya. Nah, jadi harus Ibu kasih tahu dulu contohnya apa, bagaimana cara mencari A, bagaimana mencari nilai B, serta bentuk fungsinya. Iya. Nah, sekarang yang punya LKS buka LKS-nya. Halaman 56. Iya, di situ sudah ada keterangannya di situ. Namun Ibu harus jelaskan secara mendetail. Iya, Ibu akan kasih contohnya dulu, yaitu ya, jadi di sini kita akan mencari dulu nilai A. Bagaimana caranya? Yaitu di sini kita akan ganti X-nya, yaitu dengan nilai 4. Ya, jadi ini kuncinya yaitu Fx. Iya, jadi di sini F. Iya, terus di sini sudah diketahui adalah 5, ya. Jadi rumusnya apa? AX ini adalah persamaan 1. Iya, persamaan pertama itu. Terus kita buat lagi persamaan kedua. Dengan cara kita ganti X-nya menjadi negatif 2 sama dengan 7. Sama dengan, berarti di sini kita tulis 6A. Iya, karena yang kita mau cari di sini adalah nilai A. Ya, yang dicari di sini adalah nilai A. Tapi B-nya sudah sama. Nanti belakang kita cari nilai B-nya lagi. Ya, tetapi A sama dengan, ya, jadi ini kita lihat ya, berarti 12 dibagi dengan 6, maka nilai A-nya kita dapat 12. Berarti 12 dibagi dengan maka di LKS-nya di situ ada aktivitas senam. Ya, ada aktivitas senam. Fungsi F ditentukan oleh F, sudah dilihat? Ya. Ya, nah, itu sekarang dikerjakan.
berikutnya kita akan membahas tentang membuat grafik. Ya, kita akan membuat grafik. Nah, sebelum kita pulang, kami akan membuat kesimpulan bahwa materi hari ini membuat bentuk fungsi dan nilai fungsi sudah semuanya paham dan sudah mengerti. Dan untuk pertemuan berikutnya kita buat grafik. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa. Ya, berdoa kembali dengan kedua kelasnya. Teman-teman sebelum pulang mari kita berdoa untuk kita masing-masing. Doa dimulai. Doa mulai. Siap diri 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum Ibu Ina. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Alhamdulillah ya, sehat-sehat. Jadi, bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, alhamdulillah senang, lega dan plong. Senang, lega dan plong ya, karena sudah selesai. Jadi begini Bu Ina, saya minta waktunya sedikit. Saya akan melakukan wawancara pengamatan kegiatan pelaksanaan pembelajaran kemarin. Bagaimana kesannya kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, kesannya ya lumayan alhamdulillah senang. Dalam proses pembelajaran juga berjalan dengan baik. Menurut Ibu, apakah kegiatan pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Ya, sudah sesuai namun belum maksimal sekali. Maksimalnya itu di bagian mana yang Bu ya? Ya, di maksimalnya itu melihat anak-anak belajar dengan penuh semangat, walaupun masih ada yang belum kurang aktif ya, begitu seperti itu. Tapi masih ada beberapa siswa yang tampak kurang aktif ya Bu ya, seperti itu. Walaupun sebagian besar Sudah aktif, sudah. Tapi menurut Ibu bagaimana pada pelaksanaan pembelajaran tersebut, pada kegiatan awal, inti, dan pada bagian penutup? Ya, jadi sudah berjalan baik seperti yang apa yang kita rencanakan. Hanya dari kondisi murid yang masih kurang kurang ada masih belajarnya kurang aktif, jadi seperti itu. Jadi sudah berjalan dengan lancar. Ada beberapa siswa juga yang masih Iya, seperti ya namanya anak-anak, walaupun ini sudah dikasih tahu berkali-kali, tapi masih ada juga kan IQ-nya anak-anak kan berbeda-beda ya. Jadi seperti itu. tetap semangat ya. Kemudian hal-hal apa saja yang sudah memuaskan dan belum memuaskan menurut Ibu pada saat pelaksanaan pembelajaran? Jadi pada pas pelaksanaan pembelajaran yang bikin memuaskan itu ketika anak-anak melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh semangat mengerjakannya. Di situ Ibu sudah merasa puas melihat anak-anak belajar semua. Ya, tapi di balik memuaskan itu ada juga yang belum. Kadang anak-anak ada yang sering mengganggu temannya seperti itu Bu ya. Namanya
jadi ada yang mengganggu temannya. Jadi di situ kurang ini. Jadi apa yang menjadi kesulitan ibu pada saat pembelajaran kemarin? Ya, jadi kesulitannya pada saat pembelajaran itu, ya ketika saya menjelaskan pembelajaran yang saya ajarkan itu masih banyak, masih ada juga anak-anak yang kurang mengerti seperti itu. Jadi harus dijelaskan. Nanti sudah ibu jelaskan secara mendetail, baru memahami apa yang saya inginkan. Contohnya seperti menjelaskan apa itu Bu? Kalau pelajaran matematika. Ya, misalnya masalah pengurangan tentang bilangan bulat positif dengan negatif, di situ masih ada yang lemah seperti itu. Perkalian negatif dengan positif, di situ masih ada yang lemah. Jadi dari pembelajaran kemarin itu apa yang perlu ditingkatkan? Jadi kalau menurut saya dalam pembelajaran matematika itu yang perlu ditingkatkan itu adalah masalah perkalian. Karena matematika itu tiangnya matematika itu adalah perkalian. Jadi intinya di situ harus lebih ditingkatkan masalah perkalian. Jadi kalau ingin berhasil ilmu matematikanya harus memperdalam perkalian. Karena di situ tiangnya matematika itu masalah perkalian. Karena masalah penjumlahan dengan pengurangan kebanyakan anak-anak sudah mengerti. Kemudian apa yang ingin ibu kembangkan lagi kepada murid? Ya, jadi yang perlu dikembangkan lagi menurut saya itu masalah pembelajarannya yang ibu ajarkan, yaitu masalah perkalian, pengurangan. Nah, di situ harus dikembangkan. Jadi, karena di situ memang anak-anak lebih kurang memahami, ya, karena mungkin dasarnya anak-anak biasa lupa atau bagaimana ya. Jadi biasa saya tanya, bagaimana nih ibu lupa. Jadi di situ harus diingatkan anak-anak supaya dia lebih tahu dan lebih memahami. Berarti di sini pemahaman tentang perkalian, pembagian itu yang harus ditingkatkan. Karena di situ memang perkalian dengan pembagian itu posisinya seimbang sama. Jadi pembelajaran yang ibu lakukan tidak hanya berhenti di sini ya. Ya, Ke depannya itu ibu ingin anak-anak semuanya itu hafal perkalian. Akan mengajarkan materi selanjutnya kepada iya, mungkin pertemuan berikutnya kalau tidak salah mungkin besok ada. kalau saya masuk di kelas lagi boleh tidak? Boleh sekali Bu, dengan senang hati boleh untuk masuk di kelas. Terima kasih Bu. Saya hanya ingin melihat perkembangan selanjutnya itu bagaimana. Jadi saya menunggu kabar dari Ibu Lina ya. Ya, siap, nanti saya ya. Saya rasa hari ini cukup, jadi saya tetap menunggu informasi dari Ibu. Terima kasih banyak.